komunikasi. Saya Deva Mega Cahya. Saya bertugas sebagai MC yang akan memandu kegiatan sosialisasi. Sudah hadir, udah bisa mengikuti acara sosialisasi ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat salam yang senantiasa, yaitu pembukaan. Yang kedua, membagikan kakak-kakak kita yang akan membagikan memberikan materi dan sesi tanya jawab. Yang ketiga, penutupan. Kalau kakak bilang OSIS SMP Negeri 24 Bandung, kalian bilang sukses, sukses, sukses. Ya, boleh ya? Semangat pagi. SMP sukses. OSIS SMP 24 Bandung sukses, sukses, sukses. Nah, di sini ada kakak-kakak kita, cewek sama cowok ya. Boleh kakak? Mari. Komunikasi. Nama saya Azahra Salsabila Nazifa. Di sini saya sebagai moderator yang bertugas untuk membersamai 3 narasumber pembaca materi. Bangun pagi, lihat HP, ke sekolah pasti bawa HP kan, tapi ujung-ujungnya scroll TikTok, terus bikin postingan di IG, lihat Facebook dan lain sebagainya, sampai kita mau tidur, ya gak sih? Iya kan? Dalam menggunakan media sosial, mending kita tuh datang tiba-tiba, kita diam-diam ya, kita nggak posting apa-apa, terus juga yang nggak melakukan tadi apa namanya pembulian kepada konten yang lain, konten kreator yang lain dan lain sebagainya. Tapi datang-datang. Sobat komunikasi, saya Aisis Kamariana. Di sini saya bertugas sebagai narasumber pertama. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema bijak dalam penggunaan media sosial, di mana saya akan menjelaskan mengenai pengertian bijak, pengertian media sosial, lalu bagaimana sih tips bijak dalam penggunaan media sosial agar tidak terjerat hukum, dan bagaimana cara kita agar bisa bijak dalam penggunaan media sosial. Yang pertama kita masuk ke pengertian bijaknya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya mengutip menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bijak menurut KBBI merupakan kata sifat yang memiliki arti selalu menggunakan akal budinya atau menurut pengalaman dan pengetahuan serta penilaian baik, pandai, cerdas, berhati-hati, cermat, dan teliti. Atau ada juga yang mengartikan bijak adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi bagaimana sih maksudnya dari pengertian bijak ini? Jadi gini teman-teman, kalau kita itu bermedia sosial, jelas harus bijak ya. Jangan asal-asal. Media sosial itu kita gunakan untuk berbagi, betul nggak? Berbagi misalnya foto, postingan, ataupun tulisan ke teman-teman kita, berinteraksi. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya buat status pasti kadang foto, tulisan juga kan? Nah, jadi dalam penggunaan media sosial ini kita harus bijak dulu, karena kalau misalnya kita tidak bijak, kita bisa terjerat hukum. Apalagi ada seorang PNS ya yang berkomentar sangat tidak bijak di media sosial, dan dengan alasan dia bilang itu cuma main-main aja ya. Nah, akhirnya apa sih? Si orang ini, si ibu ini terjerat hukum. Bahkan pasangan selingkuh jangan asal share aja, berkomentar aja, atau jangan juga gini nih, pesan aku yang penting aku mau posting. Nah, jangan gitu, tapi jangan diposting sebelum kita lihat dulu kebenarannya, sebelum kita lihat teliti dulu nih, cari dulu kita bagaimana. Bisa disebut juga anak posisi itu public figure di sekolah ya, contoh bagi teman-temannya
kasih. Saya Hesti Susilawati. Di sini saya bertugas sebagai narasumber kedua nih. Nah, di sini saya menjelaskan hukum dan etika dalam bermedia sosial. Jadi saya menjelaskan mengenai apa sih pengertian hukum serta bagaimana hukum dalam bermedia sosial. Kemudian apa aja sih etika-etika kita dalam bermedia sosial. Teman-teman sudah kepahamnya mengenai bagaimana sih kita itu harus bijak dalam bermedia. Salah tadi ada mengenai etika. Nah di sini kakak akan membahas hukum dan etika dalam bermedia sosial. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hukum? Aturan. Terus hukum apa ya? Ya aturan. Menggunakan medsos ya. Tadi kata Teh Ai sudah punya TikTok, punya Instagram, punya WhatsApp, punya FB. Alam datang jam 3:30 pagi misalkan. Coba itu sudah. Halo guys, saya Gung Fitri Safari. Di sini saya sebagai narasumber 3. Saya akan menjelaskan berita hoak. Apa itu berita hoak? Berita hoak adalah penyampaian informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi seolah-olah dibuat benar adanya. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan dampak dari hoax itu sendiri, oke? Yang pertama, dampak sosial media. Dampak sosial media sendiri ada kesannya menghilangkan rasa jenuh. Sama halnya seperti yang kayak tadi kata. Nah, ciri-ciri berita hoax ada banyak nih, ada sekitar 4 atau berapa lah, saya ngambil nggak apa-apa ya, biar simpel lah. Yang pertama itu sumber yang tidak terpercaya. Contohnya yaitu ada ya istilahnya media sosial kita apa sih yang kita gunakan? Ada mau nanya ya? Aku tanya kita suka nyeritain kayak orang-orang emang pernah cerita ke dia, tapi kayak cerita yang udah dia tangkap sama orang itu kayak dilebih-lebihin ke orang lain lagi. Manfaat penggunaan media sosial. Banyak pengguna yang menerima informasi yang didapatkan. Pengertian bijak. Belum? Sok ya. Dihafalin dulu. Tapi boleh pakai masih belajar. Gak usah